yang lalu, 2 minggu yang lalu adalah Trans Mentawai Pantai Barat di Pulau Siberut, pembangunan kapal penyeberangan perintis Kepulauan Mentawai, kemudian penyediaan air baku kawasan strategis di daerah pariwisata Padang Bukit Tinggi, DPP Padang Bukit Tinggi. Dan berikutnya adalah Kepulauan Riau. Ini adalah flyover Simpang Kabil Batam. Ini tahap persiapan pembangunan jembatan Batam Bintan, tahap kajian awal. Ini mengenai kesiapan lahan, review DID-nya untuk Simpang Kabil Batam. Selanjutnya adalah hasil pembahasan pra-raporgub. Ini adalah melanjutkan yang tadi, jembatan Batam Bintan, flyover Simpang Kabil Batam, kemudian pembinaan rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal. Selanjutnya adalah Provinsi Riau, jalan akses Pelabuhan Kuala Enok dibiayai oleh APBN 2021, kemudian pembangunan pengaman pantai pulau terluar juga sudah dianggarkan di dalam APBN 2021 3,15 km. Lanjutnya adalah proyek prioritas yang diusulkan hasil shortlist pra-raporgub, yaitu pembangunan jalan tol Rengat, Pekanbaru, dan Dumai, pembangunan rehabilitasi jalan akses menuju kawasan industri Dumai, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada klaster-klaster pertanian perkebunan. Kemudian berikutnya adalah Provinsi Jambi. Ini yang diusulkan pada tahun 2020 yang diterima di APBN adalah penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar sebanyak 50.000 siswa dan Kartu Indonesia Pintar kuliah sebanyak 10.000 mahasiswa. Kemudian yang diusulkan prioritasnya yang diusulkan oleh Pak Gubernur adalah SPAD skala kota, kemudian pembangunan jaringan jalan tol pada ruas Jambi Rengat, kemudian pengembangan kawasan kopi. Kemudian untuk Bengkulu, pertama adalah yang semuanya sudah diterima tahun 2021, dan pada tahun 2022 untuk RKP 2022 yang diusulkan adalah yaitu pembangunan jalan Trans Pulau Enggano, pembangunan jalan Lubuk Linggau Curug Bengkulu, dan pengembangan kawasan Karet. Yang dibintangi itu adalah usulan gubernur sesuai dengan shortlist hasil pra-raporgub yang lalu. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung. Nah, Kepulauan Bangka Belitung ini ketiga hal yang diusulkan sudah diterima di dalam dibiayai di APBN, jadi masuk di APBN 2021, dan perkembangannya sudah diikuti semua. Kemudian perkembangan baik untuk Lada, pengembangan kawasan Lada, terus pelabuhan Tanjung Ular, kemudian pembangunan jembatan Lindung 1-2. Yang diusulkan di tahun 2022 prioritas adalah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Sementara dari Pak Gubernur adalah penyediaan air baku di kawasan strategis, kemudian pengembangan kawasan Lada, Pala, dan Cekeh. Berikutnya adalah Sumatera Selatan. Ini adalah percepatan pembangunan tol Palembang Betung, dan ini sudah dimasukkan di dalam APBN 2021, dan progres percepatan pembebasan lahan dan konstruksi sekarang perkembangannya. Dan tahun 2022 yang diusulkan oleh Pak Gubernur adalah penyediaan air baku kawasan perkotaan. Kemudian di luar itu adalah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Indralaya Muara Enim. Kemudian untuk Lampung, ketiganya diterima, kawasan tambak di Pasena, revitalisasinya. Kemudian SPAM di Lampung,
ketiga-tiganya adalah APBN, kecuali untuk rehabilitasi saluran tambak itu dengan Kementerian KKP. Kemudian proyek prioritas yang diusulkan adalah pembangunan dan peningkatan spam, kemudian akselerasi replanting dan penerapan gap sawit rakyat, dan fasilitas promosi tanaman modal daerah di dalam dan luar negeri. Dan terakhir yang saya sampaikan adalah pelaksanaan forum ini, ya, saya kira sudah baik dan mudah-mudahan kita bisa lebih memperbaiki. Mungkin yang saya akan usulkan nanti pembahasan lebih teknis itu bisa masing-masing nanti kami undang lagi, mungkin diperbaiki, dibuat sedemikian rupa. Dan ke depan mungkin rapor ini saya akan punya usul biar intens kita diskusikan dengan para gubernur. Itu mungkin setiap sesi itu cukup 2 atau sampai 3 daerah. Jadi mungkin satu hari itu kita bisa ada punya 3-4 sesi. Jadi saya bisa intens bicara dengan Pak Gubernur. Kemudian memang yang paling penting adalah proyek prioritas itu yang dibutuhkan oleh daerah, dan pelaksanaannya itu tersinergi dengan major project prioritas nasional, kemudian siap untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Dan seperti dalam rapor GUP yang sebelumnya, saya minta para gubernur bisa mengusulkan 3 major project dan usul proyek baru untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerahnya masing-masing. Tapi yang paling penting adalah kesiapan baik lahan maupun readiness kriterianya, dan sumber-sumber pendanaannya tentu bisa saja di luar dari APBN. Bahkan kami sebenarnya juga membuka kemungkinan dengan PHLN, ya, mungkin dengan sifatnya multi years untuk proyek-proyek yang besar, yang raksasa gitu, yang kita bisa lihat sepanjang DUKP-nya bisa kita terima. Dan saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri dan Kepala Bapenas.